Saudara, dampak gempa yang terjadi di Bangli, Bali menyebabkan longsor terjadi di sejumlah titik. Akibatnya ribuan warga di dua desa terisolasi. Gempa yang terjadi pada Sabtu dini hari juga membuat tanah longsor terjadi di sejumlah titik di jalur menuju desa Abang Batu Dinding dan desa Terunyan, Kabupaten Bangli, Bali. Material longsor menutup semua badan jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Selain itu, badan jalan juga retak di sejumlah titik. Kondisi ini membuat ribuan warga di dua desa, yakni Abang Batu Dinding dan Desa Terunyan, terisolasi. Untuk aktivitas warga di sini. Nggih. Kalau khusus untuk wilayah Trunyan ada 3 titik dengan ini. Di sebelah sana juga ada dan di sebelah sana juga ada katanya tadi di Abang dan di Buahan nih. Tentu mengakibatkan akses masyarakat yang pengen ke kota itu agak tidak memungkinkan. Pusat gempa Bali terjadi di 8 km barat laut Karangasem. Gempa ini terjadi di kedalaman 10 km. Bahkan gempa ini terasa hingga daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gempa bermagnitudo 4,8 mengguncang wilayah Karangasem, Bali. Beberapa hari yang lalu gempa berkekuatan sama juga mengguncang Yogyakarta, Pacitan. Bagaimana meminimalisir dampak gempa jika kembali terjadi? Kita akan berbincang dengan Ketua Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Selamat sore, Pak Daryono. Selamat sore, Mas Ibrahim. Baik, Pak Daryono, tadi sempat disinggung sudah pernah terjadi tahun 2017. Lalu bagaimana antisipasi yang harus dilakukan, Pak Daryono, agar tidak menimbulkan dampak yang semakin parah, Pak Daryono? Iya, jadi mitigasi gempa bumi yang paling utama itu adalah mitigasi struktural ya, yaitu membangun bangunan tahan gempa. Atau karena bangunan tahan gempa kadang memerlukan biaya yang besar, maka perlu membangun bangunan yang ramah gempa yang berbahan ringan dari kayu dan bambu. Ini sebenarnya dua solusi yang harus dilakukan jika kita berada di daerah rawan gempa. Nah, ada lagi satu hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat di daerah rawan gempa, yaitu karena di daerah perbukitan itu terdapat kawasan-kawasan yang memiliki lapisan tanah dengan endapan lahar ya, dan itu tanahnya lunak ya. Maka harus dibangun bangunan yang strukturnya kuat ya, karena lapisan lahar itu bisa merespon dengan amplifikasi sehingga guncangan itu diperbesar untuk daerah-daerah yang tanahnya lunak ini. Baik. Demikian juga di daerah perbukitan ya, karena daerah lereng-lereng gunung itu biasanya labil ya secara kelerengan ya, sehingga terkadang dengan adanya guncangan gempa itu menjadikan ketidakstabilan itu semakin besar sehingga mudah terjadi longsor. Nah, akhirnya lereng-lereng yang sebenarnya sudah tidak stabil itu bisa mudah longsor seperti yang terjadi di beberapa titik di kawasan Karangasem dan Bangli ini. Sehingga pastikan masyarakat membangun rumah tidak di lereng-lereng terjal karena ini sangat berisiko jika terjadi guncangan gempa. Termasuk juga pasca gempa, jika terjadi gempa susulan yang signifikan dia bisa mudah longsor karena sudah tidak stabil. Demikian juga kalau terjadi hujan juga akan terjadi longsoran karena memang lereng yang sudah diguncang gempa itu bisa mengalami instabilitas. Demikian, Mas. Ya, Pak Daryono, kembali kami juga menampilkan di layar kaca Kompas TV bagaimana visual amatir longsoran yang terjadi di Kabupaten Bangli, Bali. Ini dia visualnya. Artinya memang di daerah perbukitan ada beberapa hal ya, Pak Daryono, yang harus diwaspadai ketika gempa terjadi, Pak Daryono ya. Ya, benar. Baik, nah sejauh ini sebetulnya bagaimana sebetulnya masyarakat agar bisa ketika ada gempa terjadi, Pak Daryono, karena ini kan gempa berulang di lokasi yang sama ketika gempa terjadi, kita berada di posisi perbukitan, apa yang harus segera dilakukan, Pak Daryono, agar tidak korban lebih banyak misalnya, Pak Daryono? Iya, jadi masyarakat setempat harus memahami cara selamat saat terjadi gempa di kawasan perbukitan. Jadi ini ada sebuah tambahan pemahaman dari masyarakat bahwa di daerah ini gempa tidak saja menimbulkan kerusakan bangunan rumah, tetapi juga rentan terjadi collateral hazard atau dampak ikutan seperti longsoran yang mudah terjadi, juga rockfall ya.
Jadi beberapa kawasan di Bali ini dalam catatan sejarahnya memang sudah berkali-kali mengalami dampak gempa, dampak bencana ikutan seperti landslide dan rockfall ini. Sehingga perlu ada sosialisasi yang masif di masyarakat yang tinggal di wilayah perbukitan ini bahwa efek topografik itu juga sangat diperhatikan karena memang kawasan yang memiliki kontur perbukitan ini sangat rentan. Baik, gempa yang terjadi tahun 1917 itu juga menimbulkan korban yang sangat besar, lebih dari 1.500 orang, dan saat itu hampir 80% korban jiwa dan kerusakan itu terjadi di daerah perbukitan. Inilah karakteristik bencana gempa di Bali, bahwa di area perbukitan ini mampu menimbulkan collateral hazard atau dampak ikutan yang mana tidak hanya gempanya saja yang merusak rumah, tapi juga efek longsoran, runtuhan batu ini menjadi faktor yang harus diwaspadai ke depan terkait dengan masyarakat Bali ini. Karena Bali sebagai daerah rawan gempa sampai kapanpun akan tetap mendapatkan risiko-risiko seperti ini, sehingga masyarakat harus kita sosialisasi terkait dengan kemungkinan terkait dengan bahaya gempa dan collateral hazard dampak ikutan ini, Mas. Pak Daryono, kalau misalkan masyarakat di dataran tinggi yang terdampak parah bangunan rumahnya akibat gempa, ketika mereka membangun kembali rumah permukiman di sana, apakah ini aman atau harus ada pemetaan zonasi aman di sana, Pak Daryono? Ya, jadi pembangunan berbasis lingkungan ya. Jadi ada namanya dalam ilmu geologi itu geologi tata lingkungan ya. Jadi sebuah rencana pembangunan wilayah itu harus berwawasan lingkungan. Dalam hal ini adalah tata geologi lingkungan yang harus diperhatikan bahwa daerah ini memiliki kemiringan sekian-sekian, dari ini bisa mudah terjadi longsor. Itu yang harus menjadi rujukan. Jadi pengembangan wilayah yang berbasis risiko ini, gempa ini sangat penting sekali untuk kawasan seperti yang ada di Pegunungan Tengah Bali ini. Sehingga ke depan masyarakat perlu merencanakan pembangunan rumah tidak nempel-nempel bukit, kemudian tidak di samping bukit terjal, karena ini sangat rentan terjadi longsoran dan rockfall, runtuhan batu yang seperti bisa dihindari kalau masyarakat bisa memahami cara-cara ini, sehingga memilih tanah yang lebih lapang, laut jauh dari lereng, ini menjadikan keselamatan bagi masyarakat di daerah rawan gempa ke depan, Mas. Pak Daryono, 3 hari yang lalu gempa dirasakan cukup kuat juga di Yogyakarta ya. Gempa Pacitan terasa kuat di Yogyakarta. Kalau dari BMKG, apa saja dengan adanya rentetan gempa ini, apa yang harus diwaspadai oleh kita semua, Pak Daryono? Iya, Mas. Jadi wilayah Indonesia itu merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks ya. Kita itu memiliki sumber gempa megatrust itu ada 13 segmen. Kemudian lebih dari 295 sesar aktif. Jadi wilayah kita itu memang sangat-sangat rawan gempa. Sehingga jika terjadi gempa di berbagai daerah itu wajar saja, dan ini fenomena yang normal saja karena sumbernya memang banyak, Mas. Jadi kejadian gempa yang berdekatan waktunya, kemudian berdekatan tempatnya, hampir bersama itu bukan berarti saling pisu ya, tetapi memang sumber gempa yang sangat banyak ini memiliki masa akumulasi yang matang sendiri dan saat rilisnya pun sendiri, sehingga ini yang harus dipahami masyarakat bahwa bukan karena saling pisu dan saling membangkitkan gitu, Mas. Pak Daryono, kalau early warning sistemnya bagaimana sih di negara kita? Apakah sudah optimal? Karena jika kita lihat masih banyak warga yang terdampak parah bahkan sampai meninggal dunia akibat gempa, Pak Daryono. Iya, jadi memang kalau early warning system gempa itu BMKG sedang on progress ya menyiapkan teknologi itu, dan kita sedang memasang sensor di berbagai tempat di Sumatera, Jawa, dan beberapa lokasi di Bali. Namun demikian dari sisi masyarakat juga harus memahami bagaimana mitigasi struktural dibangun. Jadi yang paling utama itu yang harus dipahami adalah gempa itu tidak membunuh dan melukai, tapi bangunan yang roboh karena guncangan gempa itulah yang harus diwaspadai, sehingga perlunya membangun bangunan tahan gempa atau bangunan ramah gempa. Jangan membangun bangunan yang asal bangun, tidak memiliki besi tulangan dengan kualitas campuran adukan material yang rendah kualitasnya, dihemat-hemat, sehingga terbangunlah bangunan yang rentan, tidak ada besi tulangannya, kemudian gedungnya, temboknya juga mudah runtuh. Itu yang tidak boleh kita melakukan, Mas. Baik, Pak Daryono, terima kasih telah menyampaikan informasi dan juga peringatan tentu untuk kita semua agar
tidak semakin banyak korban yang terdampak akibat bencana gempa bumi yang terjadi di tanah air. Terima kasih Pak Daryono, Ketua Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, Mas.